Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Najahbillah, NPM 2310381 dari kelas Hukum Tata Negara semester antara. Dosen pengajar Dr. Haji Safriadi, SH.MH. Baiklah, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang sistem pemerintahan Indonesia. Apa itu sistem pemerintahan Indonesia? Sistem pemerintahan Indonesia merupakan sistem presidensial yang mana suatu negara dipimpin oleh presiden. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara, kesatuan, dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem dari bahasa Inggris yang berarti susunan atau tatanan, jaringan, dan cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Kata-kata itu berarti, yang pertama, perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Yang kedua, perintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, dan negara. Yang ketiga, pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah. Maka dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggara negara. Di sini ada kekuasaan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu disklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini yang berarti menjalankan undang-undang, dan di dalamnya terdapat lembaga-lembaga yang berwenang dalam kekuasaan ini, presiden dan wakil presiden. Yang kedua, legislatif, yang berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Lembaga yang berwenang dalam kekuasaan ini MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga, yudikatif, yang berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Lembaga yang berwenang kekuasaan ini yakni Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar negara, dan bekerja lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan negara pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Materi selanjutnya, sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945. A. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen tertuang dalam penjelasan Undang-Undang 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang keempat,
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. B. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 setelah diamandemen. Pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi. Yang kedua, bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahannya presidensial. Yang ketiga, presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket. 4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kelima, parlemen terdiri atas 2 bagian, bikameral, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang keenam, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Materi selanjutnya, kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Indonesia. Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia yang pertama, presiden dan menteri tidak dapat mudah dijatuhkan oleh DPR selama jabatannya belum berakhir. Yang kedua, pemerintahan memiliki waktu menjalankan program tanpa bayang-bayang krisis kabinet. Yang ketiga, presiden tidak dapat membukukan atau membubarkan DPR. Itulah kelebihan-kelebihan sistem dari pemerintahan Indonesia. Ada juga kelemahan sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama, kecenderungan kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden, walaupun sudah direformasi. Yang kedua, sering terjadi pergantian pejabat karena hak prerogatif presiden. Yang ketiga, pengawasan rakyat terhadap pemerintah cenderung kurang berpengaruh. Yang keempat, pengaruh rakyat terhadap kebijakan politik kadang kurang mendapat perhatian. Materi selanjutnya, sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Masa pemerintahan Orde Lama berjalan dari tahun 1945 hingga tahun 1968 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Penyebutan masa Orde Lama merupakan istilah yang diciptakan pada Orde Baru. Sebenarnya Soekarno tidak begitu menyukai istilah Orde Lama ini. Ia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah Orde Revolusi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara. Sistem pemerintahan masa Orde Baru. Istilah Orde Baru dipakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno di Orde Lama dengan masa istilah Orde Baru dipakai dengan masa kekuasaan era Soeharto. Era Orde Baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI pada tahun 1965. Pada masa Orde Baru, awalnya demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangannya, kehidupan demokrasi era Orde Baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan masa reformasi. Era reformasi dimulai dari tumbangnya kekuasaan Soeharto pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila.
Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis. Perbandingan antara Indisehe Staatsregeling dengan Undang-Undang 1945. Perbandingan antara Indisehe Staatsregeling dengan Undang-Undang 1945 secara umum telah diyakini bahwa sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sistem presidensial. Keyakinan ini secara yuridis sama sekali tidak berdasar. Tidak ada dasar argumentasi yang jelas atas keyakinan ini. Apabila diteliti kembali struktur dan sejarah penyusunan Undang-Undang 1945, maka tampaklah bahwa sebenarnya sistem pemerintahan yang dianut oleh 1945 itu adalah sistem campuran. Namun sistem campuran ini bukan campuran antara sistem presidensial mode Amerika Serikat dan sistem parlementer model Inggris. Sistem campuran yang dianut oleh Undang-Undang 1945 adalah sistem pemerintahan campuran modelin Indisehe Staatsregeling atau konstitusi kolonial Hindia Belanda dengan sistem pemerintahan sosialis model Uni Soviet. Semua lembaga negara kecuali MPR merupakan turunan langsung dari lembaga-lembaga pemerintah Hindia Belanda dahulu yang berkembang melalui pengalaman sejarah sendiri sejak zaman VOC. Sementara itu, sesuai dengan keterangan Muhammad Yamin 1971 yang tidak lain adalah pengusulannya, MPR itu dibentuk dengan mengikuti lembaga negara Uni Soviet yang disebut Soviet tertinggi. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.